Nah, ini guys, sebelum kita masuk ke lagu, jadi ada satu berita bahwa, nah ini kali ya. Ini ada satu berita yang mengatakan geger warga Bogor meninggal hidup lagi. Ternyata begini faktanya. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan kabar seorang pasien yang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal. Orang bilang nyebut ini adalah mati surai. Ya, dalam video yang beredar disebutkan bahwa pasien yang diketahui berinisial US itu hidup lagi saat dimasukkan ke dalam peti mati. Menurut penuturan keluarga, mereka mendapat kabar kematian US di rumah sakit karena lagi sakit. Kabar Urip meninggal dan dari istrinya di Semarang, dikabarkan dari sana meninggal karena sakit. Wow. Klarifikasi pihak RSUD Kota Bogor. Meski demikian, pihak RSUD Kota Bogor membantah kabar tersebut. Oh, tidak ada kematian dari rumah sakit Bogor ya. Tidak datang menggunakan peti mati. Jadi dia atau pasien ke rumah sakit itu dalam keadaan penurunan kesadaran. Datang pun sudah sadar, salah besar dinyatakan meninggal di rumah sakit dan kembali hidup. Pihaknya pun membenarkan pasien menjalani perawatan di rumah sakit namun tidak meninggal. Pasien sudah dalam keadaan baik dan dirawat di ruang rawat inap, tetapi masih dalam penanganan serta perawatan intensif. Oke, apa yang terjadi selanjutnya kita lihat ya. Dikutip dari halaman Wilderman Medical, penurunan kesadaran adalah kondisi yang bodoh amat ya. Ini dia malah menjelaskan ciri-ciri kami mau beritanya dong bro. Tapi 4 fakta video viral jenazah hidup kembali di Bogor ternyata sandiwara. US pura-pura meninggal demi hindari debt collector. Berita yang amazing. Berita yang sangat-sangat amazing guys. Jadi dia tuh untuk menghindari ya. Video viral 1, US pura-pura meninggal demi hindari debt collector. Kasus jenazah hidup kembali di Bogor ternyata hanyalah sandiwara. US pura-pura meninggal demi menghindari debt collector. Kabar tersebut disampaikan Kepala Kepolisian Resor Bogor AKBP Iman Imanuddin. Ia mengatakan akal-akalan US itu terungkap usai polisi menyelidiki saksi-saksi, diantaranya sopir ambulans yang membawa US dari Jakarta. Untuk merekayasa kematiannya, US diduga bekerja sama dengan istrinya yang berinisial Y. Wow, satu keluarga bro, suami istri. Ada fakta yang sedang kami dalami dari pembicaraan dari driver ambulans yang membawa dari Jakarta itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Emang. Makanya kita tuh harus terbebas dari utang, ya. Iman menuturkan polisi bakal menyelidiki fakta hukumnya dengan meminta keterangan US dan Y tentang apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta, guys. Ya. Beli peti jenazah, dia tuh utangnya sampai berapa sampai membuat ambulans dari Jakarta ke Bogor, beli peti jenazah. Peti jenazah tuh nggak murah loh. Berapa utangnya berarti? Untuk penunjang sandiwara, US membeli peti jenazah. Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Ranca Bungur AKP Tatang Hidayat menjelaskan US dan Y mulanya dijemput ambulans di daerah Radio Dalem, Jakarta Selatan. Mobil ambulans itu disewa oleh US. Dia membeli peti mati kosong di Jakarta Selatan dengan alasan ada saudara yang meninggal di Ranca Bungur. Jadi bukan dari rumah sakit, dia beli peti kosong terus ambulan. Berdasarkan keterangan sopir ambulan, US dalam keadaan sehat saat dijemput. Di perjalanan mereka sempat istirahat. Oke, berdasarkan keterangan sopir ambulan, US dalam keadaan sehat dan saat dijemput di perjalanan mereka sempat istirahat di rest area Cibubur. Ini mayat sempat kelaparan, guys. Ya. Saat hendak melanjutkan perjalanan, hanya istri US yang terlihat di dalam ambulan. US-nya sudah masuk ke dalam peti mati ya. Sopir ambulans sempat bertanya soal keberadaan US kepada Y, namun ia menjawab bahwa US sudah di dalam ambulans. Sopir ambulans juga kaget dan baru diketahui kalau US di dalam peti itu saat diturunkan di Ranca Bungur. Sopir juga kaget pas tahu itu dibuat-buat si US, kata ungkapnya. Bro, ini dia bro. Nggak ada surat kematian ya, kadang-kadang emang diperlukan ya. Bahwa setelah itu pihak klinik di sini tuh bahwa tidak ada surat kematian ya. Karena kalau misalkan lo dinyatakan meninggal oleh rumah sakit itu pasti keluar surat kematian. Apakah masih hidup ketika mengecek kesadaran nadi napas, ternyata masih ada. Di saat di klinik hanya respon pergerakan jari sama mata kedip-kedip tapi tidak kebuka. Nggak lama dia bergerak miring ke kanan dan tidak ada respon suara. Jadi pas darurat itu kita hanya pertolongan pertama aja, karena kan di klinik mungkin dia tuh sebenarnya benar ya sakit ya. Terus habis itu dia pada saat lagi dapat ide nih, ya kan? Aku punya ide nih.
Tidak ada fakta mati suri. Oke. Orang banyak menceritakan tentang mati suri, tapi apakah ada benar-benar fakta mati suri? Kami sudah menemukan fakta-fakta lain dari keterangan saksi yang ada dan ini sedang dilakukan pendalaman, sedang konfirmasi antara satu keterangan dengan antara lainnya. Jadi tidak ada fakta mati suri meninggal lalu hidup kembali. Jadi tidak ada ya. Kita mungkin akan melihat melihat ya. Kita akan melihat selanjutnya, berita selanjutnya. Apakah ini akan berlanjut gitu ya? Apakah dia akan mati kembali atau bagaimana? Oh iya. Benar. Ini ada berita selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke berita selanjutnya yang dikirim oleh Bung John, kita akan dengar dulu sebuah lagu. Oke, kita akan masuk berita selanjutnya guys. Ini berita dikirim oleh Bung John. Ya, Bung John. Netizen soal koper Kaesang. Oke, kemarin tuh rame banget di Twitter bahwa koper Kaesang itu nyangsang, bro. Wah, ini kenapa ada kolor ya, bro, di tengah-tengah. Oke, kita turunkan dulu. Itu kolornya agak terlalu eksplisit dan agak menerawang ya. Ya. Netizen soal koper Kaesang, kesetaraan di hadapan Batik Air. Respect. Jadi kemarin tuh kita tahu beritanya bahwa Kaesang itu kopernya yang harusnya nyampe ke Solo kalau nggak salah ya, itu nyampe di Kuala Menamu. Jauh banget, dan itu ada di Batik Air. Dia langsung posting, dan menurut gua cara Kaesang dalam dalam menyelesaikan sebuah masalah tuh dengan cara yang sangat baik. Dia itu menggunakan sarkasme ya. Nah ini dia. Hore, naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampai bandara Kuala Namu. Terima kasih Batik Air. Tuh, ya kan? Itu loh, maksud gue loh. Caranya itu loh. Oh, ke Surabaya ya. Ya, jangan mengalihkan. Enggak mengalihkan, cuman ya udah. Nama itu kolor mau gimana lagi ya. Abis di tweet, hore naik Batik Air. Kan rame dong pasti kan. Setelah itu hari tanggal berapa tuh? Hari Minggu. Hari Senin Kaesang mengungkapkan masalah koper itu udah beres. Koper selamat, terima kasih Batik Air. Memang beda ya, cuma jeda sehari ya. Anak presiden, beda. Kalau anak bapak kau tuh berapa lama tuh kira-kira tuh nyampenya tuh? Nggak tahu, mungkin aja sehari juga. Pasti gue yakin Batik Air mengajarkannya secara profesional. Entah dia anak presiden ataupun bukan loh. Gue yakin karena Batik Air merupakan salah satu maskapai profesional di Indonesia. Iya kan? Iya dong. Oke. Meski demikian, unggahan awal Direktur Utama Persis Solo itu terlanjur memancing reaksi curhat netizen soal pelayanan kurang memuaskan maskapai swasta tersebut. Kaesang pun mengunggah ulang beberapanya. Tapi bagus loh Batik Air ini, beneran gak pandang bulu. Dari rakyat biasa sampai artis sampai anak presiden semua diservis dengan sembarangan secara merata. Wow. Ya. Wow. Bukan saya ngomong, ini ada tertuang di sini ya. Helixian yang nulis. Warganet ya menyebut Batik Air sudah menerapkan sistem kesetaraan pada penumpang. Respect kepada Batik Air. Kepada Batik Air respect, karena Batik Air maksudnya sudah menyelesaikan masalah ini dengan segera mungkin dan seprofesional mungkin. Bener dong, betul dong. Karena seperti yang tadi gue bilang bahwa Batik Air adalah salah satu maskapai Indonesia yang profesional. Iya kan dong. Iya nggak sih? Iya dong. Iya nggak? Iya dong. Oke. Apresiasi Batik Air karena memperlakukan semua customer sama rata tanpa pandang bulu. Good job. Wow. Harusnya Kaesang apresiasi Batik Air karena memperlakukan semua customer sama rata tanpa pandang bulu. Good job Batik Air. Tingkatkan. Oke, jangan gitu guys. Ini menandakan bahwa Batik Air telah melakukan pekerjaan. Ya, namanya kesalahan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja menurut gue. Ya. Tapi bagaimana perusahaan itu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Dan menurut gue sudah diselesaikan sehari bro. Sehari. Langsung beres. Luar biasa. Kita menunggu untuk update orang biasa ya. Dir petugas bagasi Suta, makasih, banting aja semua cok. Oh ya makanya gue tuh baru ngerti kenapa kadang-kadang ada orang beli koper itu harganya gak masuk akal. Lu beli koper berapa? 15 juta. Bisa nggak usah pergi aja nggak? Kasih ke gua aja duitnya ya. 15 juta koper tuh ada loh. Dan ini adalah sebuah mudah-mudahan ini menjadi tonggak
pivot ya, atau sebuah langkah awal untuk Batik Air. Aulah terserah. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Menteri PUPR jadi fotografer dadakan di KTT G20 Salut. Kita akan membahas tentang G20 tapi hanya dari sisi yang Pak Basuki aja. Respect Pak Basuki. Kalau ini respect nih. Respect Pak Basuki. Saya suka sekali dengan Pak Menteri yang satu ini ya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono tiba-tiba jadi fotografer. Nggak, pecahnya dia tuh setidaknya nggak usah dibalik topinya, nggak sih maksud gue. Seharusnya gitu maksud gue. Nggak usah dibalik, tapi dia tetap dibalik dong maksud gue. Ini benar-benar dia tuh menjalani sebagai fotografer bro. Dia tuh benar-benar gue sebagai fotografer. Wow, emang luar biasa loh dia. Tiba-tiba jadi fotografer Presiden Jokowi ketika keliling Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Pasar Bali. Menteri Basuki memang dikenal memiliki hobi fotografi. Kegiatan ini adalah salah satu acara presidensi G20 Indonesia. Saat itu Presiden Jokowi mengajak. Maksud gue, ketika semua menteri berada dalam barisan presiden dan bilang kayak ya let's be fair lah, lo jadi menteri pasti bangga dong, ya kan, kayak gue nih ya kan, dan berada di barisan presiden. Pak Basuki bilang gue mau foto-foto dong. Pak Basuki, respect Pak Basuki, sehat-sehat selalu Bapak Basuki. Terima kasih atas jasa-jasanya untuk Indonesia. Semoga Allah membalas ya. Momen ini disiarkan lewat live streaming dan bisa dilihat di TV atau YouTube. Namun ada yang bikin masyarakat Indonesia gak salah fokus. Para netizen melihat Menteri Basuki yang sedang asik memotret Jokowi dan para kepala negara lainnya. Betul ya. Respect untuk Pak Basuki. Pecah tuh, lihat tuh. Pak Basuki lihat nih, ya kan. Bu, cepet jalannya bu. Saya susah ambil fotonya nih. Perasaan gue ngangkat dia jadi menteri dah. Kok sekarang malah jadi pegang kamera. Tapi maksud gue, Pak Jokowi juga chill banget ya. Maksud gue, dia pasti minta izin gak sih Pak Basuki dong? Pak Jokowi, ya Pak Presiden, ya saya minta izin untuk nanti jadi fotografer pada saat lagi acara G20. Terus Pak Presiden pasti ngomong kan, oh ya sudah, silakan laksanakan. Maksud gue berarti Pak Jokowi itu chill banget ya, santai ya, luar biasa. Tapi ini nanti diabadikan di dalam bentuk-bentuk foto-foto bingkai di rumahnya. Nanti dijualin sama Pak Basuki. Gue kasih ide bisnis nih. Semua foto-foto yang selama lo jadi menteri dekat sama Pak Presiden itu di foto-foto, nanti di bingkai-bingkai gitu, nanti dipajang. Nah, nanti dilelang bro, dilelang. Dan ini kayaknya jadi menteri apa ya? Ini salah satu menteri yang mungkin setelah Pak Bu Susi ya, yang kelihatannya tuh kita tuh kayak pas denger aja Pak Basuki, respect gitu ya. Luar biasa loh Pak Basuki. Oke, berita selanjutnya. Video viral pemuda diduga aniaya 2 perempuan di Malang. Tunggu bentar, kebalik gak sih ini? Oke, video viral pemuda diduga aniaya 2 perempuan. Oh, berarti dia menganiaya 2 perempuan. Polisi turun tangan. Guys, berita ini pasti ini hanya berita pada umumnya ya. Yaitu adalah seorang pria menganiaya 2 perempuan. Please. Buat kalian laki-laki dimanapun kalian berada, jangan angkat tangan kalian. Angkat itu titit kalian. Jangan angkat tangan kalian ya kepada wanita. Jangan ya. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda membanting salah satu perempuan. Buset, membanting. Pria yang mengenakan jaket dan topi itu awalnya terlihat cekcok dengan seorang perempuan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Sampai akhirnya si pria ini tuh kita harus tahu nih. Polsek Dawa menerima laporan dugaan pemukulan tersebut langsung dari korban dan saat ini di satu sisi gue tidak membenarkan kekerasan terhadap seorang wanita. Nih, garis bawahi. Gue tidak membenarkan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, pastinya, khususnya anak-anak. Tapi pasti ada pemicu kenapa akhirnya digebukin jadi dipukulin. Iya dong, maksud gue. Ngerti gak sih lo maksud gue? Oke, enggak ya. Oke, gue salah. Nanti para SJW datang ya. Tapi maksud gue ngerti kan lo maksud gue?
gue tidak gue tidak mendukung, gue sangat memben. Tapi pemicu itu pasti ada dong gitu. Oke, siaplah, itu aja intinya sih. Ntar para SJW dan feminis datang. Ya pokoknya jangan angkat tangan kalian untuk perempuan ya. Kalau lo ngerasa lo misalkan ibu lo, kakak lo, pacar lo, istri lo, anak lo yang perempuan ataupun anak lo yang laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki boleh lah pukul sekali-sekali lah ya. Kalau udah umurnya udah cukup kayak 10 tahun, 12 tahun pukul sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi tergantung jenis pukulannya ya. Terus saya pukul pakai apa? Pakai parang, itu bukan dipukul, itu sabet ya. Tapi kalau perempuan jangan ya. Kalau cewek yang mukul cowok pasti beda, pasti malu juga soalnya. Ya, kalau kita sampai ngadu. Bang Yono nggak sekalian bahas Om Botak? Oh, Om Deddy ya? Nggak ada beritanya, nggak muncul di berita-berita ini, di viral. Belum muncul nih berita viral. Ya. Berita selanjutnya. Viral video penjual bakso di Kediri tersiram kuah panas usai gerobak jatuh tersenggol truk. Ya Allah, Pak. Lagi jualan, lagi nyari duit halal tuh, pakai keringat, kesenggol, kesiram kuah lagi. Terus gimana nasibnya? Seorang penjual bakso desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan. Kecamatannya kebanyakan nih bro. Kediri, Jawa Timur tersiram kuah panas usai gerobak dagangannya terguling karena tersenggol truk. Ya ampun. Oh, terekam dan dalam video. Ada videonya. Mau dong lihat videonya. Sopir truk. Oh, itu kebetulan saya tengah melintas di sana, ujar Dewi. Usai kejadian itu kata Dewi, sopir truk mengantar korban ke rumah sakit. Alhamdulillah bertanggung jawab. Alhamdulillah sopir truk. Coba udah nubruk bawa pergi kabur. Gua rasa ya orang-orang kalau yang kelasnya bukan kelas-kelas itu, kalau supir truk nubruk pasti tanggung jawab lah ya seharusnya. Kecuali udah digerbutin rame-rame bro. Biasanya supir truknya kabur. Semoga Pak Rohim lekas sembuh, kasihan banget beliau, kata ujar dia. Semoga Pak Rohim yang gerobak baksonya sampai terguling kacanya pasti pecah dan retak dong. Semoga Allah lancarkan rezekinya. Pak Rohim dikasih kesehatan bersama keluarganya, anak-anaknya juga diberikan soleh dan soleha, diberikan juga kepintaran, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat Pak Rohim ya. Itu loh, ini mudah-mudahan diganti sama truknya, apa enggak patungan lah gitu ya. Ya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke berita selanjutnya. Viral, unggahan penggunaan koyo pada bayi usia 7 bulan. Amankah? Dongo gak sih ini? Coba kita lihat ini aman apa enggak? Kalau menurut gua sih dongo ya. Kasihan bayinya, mana ini orang bangga banget. Ini anak gue le, umurnya 7 bulan udah sakit kepala, gue pakein koyo aja deh biar diem. Itu merah-merah digigit nyamuk le. Bro, ditaruh di muka bro. Ini bro, what the freak bro. Bro, tapi di dalam bungkus dari koyo bro, maksudnya di bungkus koyonya itu ada penggunaan kan, kasih tata cara penggunaan. Misalkan tidak boleh digunakan untuk bayi gitu misalnya, atau anak-anak di umur berapa gitu gak sih? Ya ampun, ini kenapa juga orang ngeposting anak gue le umur 7 bulan udah sakit kepala, minumin obat lah bu, suruh istirahat gitu loh. Unggahan foto soal penggunaan koyo pada bayi yang baru berusia 7 bulan viral di media sosial Twitter. Memang Twitter tuh emang aneh-aneh isinya. Foto itu juga menunjukkan dahi seorang bayi yang tampak ditempeli oleh 3 buah koyo yang dipotong menyerupai persegi. Gue gak tahu apakah ini just for a content, karena kadang-kadang sekarang tuh udah gak tahu yang mana konten beneran, mana yang konten settingan. Gue berharap ini adalah konten settingan ya. Unggahan itu menimbulkan kontra di kalangan warganet pengguna Twitter. Beberapa dari mereka mempertanyakan keamanan penggunaan koyo pada bayi. Gue juga sama sih. Ih gila kali ya, orang gede kepanasan pakai Hansaplast koyo. Iya. Takutnya kulitnya itu loh. Ini perlunya konseling pranikah. Enggak bro, ini fungsinya Anda dikasih otak. Ya. Ya, bukan konseling nikah, bukan. Fungsinya Anda dikasih otak tuh ada ya.
Menurut penjelasan dokter, oke. Penjelasan dokter ya. Dokter spesialis anak di Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan, Dr. Kurniawan Satria Denta menegaskan bahwa koyo tidak boleh digunakan pada kulit bayi. Gak boleh katanya, ujarnya saat dihubungi oleh Kompas. Menurutnya penggunaan koyo pada bayi bisa mengakibatkan iritasi di kulit hingga alergi atau intoksikasi. Sebelum nyampe ke situ juga, sebelum iritasi hingga alergi ataupun intoksikasi, anaknya kepanasan dong. Anaknya mau jadi apa? Anaknya tuh dididik mau jadi apa, bro? Tahan pukulan. Sementara itu spesialis kulit di rumah sakit T itu apa? RST. Rumah sakit tidak, rumah sakit tengah, rumah sakit tuh, rumah sakit gimana sih? T-nya apa sih? RST itu apa sih? Rumah sakit tentara mungkin. Rumah sakit tentara Wijaya Kusuma Purwokerto, Dr. Esmeralda. Salah satu pemain dari Meksiko ya. Esmeralda gitu. Esmeralda tampol nih. Oke. Menurutnya koyo mengandung obat aktif yang dimasukkan ke dalam plester untuk ditempelkan di kulit ya. Coba lihat nih. Koyo mengandung metil. Koyo mengandung metil. Ya kan? Metil. Koyo mengandung metil salisilat dan mentol yang berfungsi mengurangi rasa sakit atau nyeri. Tak jarang koyo juga mengandung capsaicin. Ini kayak nama makanan. Mengandung, mas pesan satu dong mas. Apa tuh? Itu loh, capsaicin. Itu capcay ya, yang merupakan senyawa pedas dari cabai. Terbayangkan adanya bahan mentol dan capsaicin yang menimbulkan rasa panas terbakar di kulit, tempelkan pada kulit bayi yang masih tipis. Itu dia. Ini intinya dongo lah ya, maksud gue. Metil singkatan bukan sih? Memerah. Singkatan apa, bro? Oke. Jadi buat siapapun Anda yang mencoba berpikir bahwa menggunakan koyo kepada bayi, Anda deodo ngo doongo ya. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Lagu dulu. Ini lagu keberapa sih? Gue lupa deh.